Pembelajaran udah siap. Oh, sudah siap ya Besok Pak ya. ya. Jadi Pak Gatot siap melaksanakan pembelajaran ya. Mm-mm. Di kelas 5A ya Pak ya. Iya, kelas Baik. 5A. Untuk pembelajarannya IPA ya. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya apa ya Pak ya? Tujuan pembelajarannya peserta didik agar dapat mengidentifikasi sistem peredaran darah pada manusia. Ada sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Oh, baik. Peredaran darah ya Pak ya untuk Ya. tujuannya. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai Pak. Area pengembangan yang dicapai itu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Baik, baik Pak. Kemudian strategi yang dipersiapkan oleh Pak Gatot apa ya Pak ya? Saya sudah mempersiapkan seperti RPP berdiferensiasi, model pembelajarannya PBL, metodenya itu ada diskusi, tanya jawab, presentasi, Baik, dan ada penilaiannya juga. ya baik. Mungkin ada hal lain yang perlu jadikan catatan Pak untuk misalnya untuk peserta didik berkebutuhan khusus ada berapa orang ya Pak ya? Untuk peserta didik berkebutuhan khusus di kelas saya ada 2 anak. Oh iya, Hmm, ya baik Pak ya. Semoga, ya. semoga lancar ya Pak ya. Amin. Silahkan dimulai untuk pembelajarannya. Oh, baik Pak. Ya, Siap. Terima kasih Pak. ya sama-sama Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Oke, Bapak pengen sebelum kita belajar lebih enak, supaya kita belajar enak, supaya belajar nyaman, bisa dicek dulu nggak? Laci, kolong meja kalian, di bawah kalian, ada sampah nggak kira-kira? Kalau ada sampah, tolong dibuang tempat sampah dulu ya. Ya, tadi sih saya cek udah enggak. Oke. Ya, silahkan dibuang tempat sampah. Taruh aja. Sudah bersih ya. Terus pakaian kalian udah rapi. Udah siap belajar dong. Oke, kalau udah siap belajar, kita akan lanjut. Bapak akan presensi dulu absen kehadiran siswa. Nanti yang Bapak panggil, jawab hadir ya. Katakan hadir ya. Jangan katakan peta. Oke. Yang pertama, Rizky Haryono. Kenapa? Sakit ya? Oh, sakit. Oke. Yang lanjutnya Galang Pano. Kalau Bapak perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5. 4 anak yang tidak hadir. Tadi si Rizky katanya, tadi si Japri Bapak katanya sakit. Udah berapa hari Rizky sakit? Udah 3 hari sakit. Kita doakan semoga teman kita yang sakit lekas sembuh. Dan kalian yang hadir di sini, semoga kita semua sehat selalu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta untuk satu memimpin doa, silahkan. Oke. Siap. Di atas. Berdiri. Mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa mulai.
Amin. Oke, terima kasih Aska. Silakan duduk kembali. Nah, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas. Bapak ingatkan lagi peraturan, keyakinan kelas, apa sih? Apa saja yang kita lakukan di dalam kelas? Apa saja yang harus dipatuhi, apa saja yang harus diperhatikan di dalam kelas. Ingat kembali ya, supaya pembelajaran kita agar lebih efektif lagi, lebih nyaman lagi, dan lebih maksimal. Maksimal apanya? Pembelajarannya. Ya, Vano? Terima kasih. Oke. Pejamkan mata kalian. Kalian rasakan kipas yang berhembus ke tubuh kalian. Suara kipasnya. Pejamkan mata kalian. Kalian rasakan di depan kalian ada benda atau di belakang kalian ada benda. Bisa kalian pegang. Kalian sentuh. Apa rasanya? Apa bentuknya? Apakah halus? Apakah kasar? Mungkin jika ada benda lain di atas meja kalian, kalian coba beralih tangan kalian ke benda yang lain. Entah itu meja, entah itu tas di belakang kalian. Tetap pejamkan mata kalian. Kalian rasakan tanpa melihat. Rasanya apa sih? Bentuknya seperti apa sih? Oh, haluskah? Lembutkah? Kasarkah? Keraskah? Atau bahkan kalian belum pernah merasakan atau meraba benda itu sebelumnya. Baru ini kalian raba, kalian sentuh dengan penuh rasa yang ada di tangan kalian, fokus kepada benda itu. Fokuskan pikiran kalian dengan benda itu. Dengan hati kalian, pikiran kalian menjadi satu kepada benda itu. Ada apa di benda itu? Apa yang pernah kalian lakukan dengan benda itu? Yang ketiga, kamu beralih bagian bawah kaki kamu. Apa yang ada di kaki kamu? Tanpa kamu melihat, kamu akan tahu ada apa sih yang di kaki kamu. Kamu mengenakan apa sih? Pakai apa sih? Dan kamu menginjak apa itu? Rasanya seperti apa? Kamu akan merasakan rasa itu sekarang. Mungkin sekarang kalian buka mata kalian. Apa yang kalian rasakan? Ada yang merasakan? Ada yang mau menyampaikan? Silakan Anjija. Apa sih rasanya? Apa yang kamu rasakan? Lebih tenang. Lebih tenang. Ya, pikirannya jadi kayak apa namanya, nggak terbayang gitu loh Pak. Nggak tahu begitu. Ya. Oke.
Terima kasih aja. Bapak mau tanya sama Tessa. Silakan Tessa, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? gelap, Gelap. terus kayak lebih otaknya itu kayak lebih segar gitu Kak. Lebih apa? Lebih segar. Lebih segar. Lebih apa lagi? Udah itu aja. Itu aja. Elsie? Lebih tenang, Mm-mm. terus kayak pikiran lebih fresh lagi. Pikiran fresh lagi. Terus Apa? bisa Yang fresh? kayak terus kayak inginnya gelap gitu. Apa? Gelap. Gelap. Oke, karena kau tutup matanya. Karena tutup mata mungkin lebih gelap ya jadinya. Oke, mungkin dengan itu tadi kalian lebih fokus untuk melakukan pembelajaran selanjutnya. Ada yang masih ingat nggak materi pembelajaran sebelumnya? Apa? Apa? Tentang jantung. Ada lagi? Ya, Jijah? Pembuluh darah? Tentang jantung maupun pembuluh darah. Tentang jantung dan pembuluh darah. Oke. Kita akan mempelajari namanya sistem peredaran darah. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari jantung, pembuluh darah, plasma darah, dan lain sebagainya. Masih ingat ya? Oke, sebelum materi kita Bapak mau ini dulu deh. Biar lebih fresh lagi, ice breaking dulu ya. Apa? Oke, ini pelajar Pancasila aja ya. Oke. Masih ingat? Yuk, 1, 2, 3. Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Oke. Bapak minta tepuk PPK. Gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas. Siapa yang hebat? Kita semua yang hebat. Oke. Nah, kita akan mempelajari namanya sistem peredaran darah tubuh. Nah, sebelum kita mempelajari, kita harus tahu dulu apa sih tujuan kita belajar hari ini. Yaitu tujuannya yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Dan yang kedua, dengan kegiatan berkreasi menggambar, siswa dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Oke, berarti kita akan mempelajari sistem peredaran darah. Oke, sebelumnya literasi dulu kali ya. Ada yang mau literasi? Oke, ya Bapak minta Nike untuk literasi, yang lain memperhatikan. Silakan Nike. Di sebelah sini. Dipegang aja Nike. Ya. Ditempelin. Gimana? Ya, enggak usah pegang aja. Hai teman-teman, hari ini aku bakal menceritakan tentang kebersihan kelas. Kebersihan merupakan sesuatu yang penting bagi manusia untuk menjaga kesehatan lingkungan dan kebersihan diri agar tetap sehat dan dihindari dari penyakit menular diri sendiri maupun orang lain. Banyak penyakit yang ditularkan karena lingkungan yang kotor seperti malaria, TBC, dan masih banyak lagi. Sebenarnya kelas saya belum begitu bersih. Selalu ada sampah yang berserakan di lantai. Kelas yang nyaman meningkatkan konsentrasi dan kenyamanan dalam belajar. Jadi kelas yang bersih adalah sesuatu ruangan yang ditempati oleh tenaga pengajar yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Mengajar yang bebas kotoran, debu,
serta bebas virus. Tentu saja kita tidak mau kelas kita kotor. Ada beberapa upaya dalam menjaga kelas kita agar tetap bersih. 1. Melakukan piket kelas. 2. Menyediakan tempat sampah di dalam dan di luar kelas. Yang ketiga, tidak membuang sampah di kolong atau laci kelas. Dan masih banyak lagi contoh-contoh upaya yang harus kita lakukan dalam menjaga kebersihan kelas. Jika kita melakukan itu, kelas akan menjadi nyaman, bersih, asri, tanpa kotoran, sampah yang berserakan di kelas. Sekian cerita saya, terima kasih. Oke, terima kasih nih Kak. Ada yang bisa menangkap apa sih yang disampaikan sama Nika barusan? Ya silakan. Tentang kebersihan kelas, jadi kita harus melakukan upaya supaya kelas kita tetap bersih, yaitu melakukan piket kelas, membersihkan kelas juga, termasuk sama menyediakan tempat sampah di luar dan di dalam kelas. Oke, terima kasih. Itu pentingnya kebersihan di dalam kelas. Makanya tadi di awal bahwa minta selalu ngecek kebersihan kalian agar kalian tetap nyaman ya. Alhamdulillah piket kelas kelas 5A itu selalu berjalan dengan baik. Semua bertanggung jawab. Sebelumnya kita sudah mempelajari namanya hak, kewajiban, dan bisa dilaksanakan dengan baik. Ini sistem peredaran itu bertugas mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Peredaran darah yang lancar memungkinkan tubuh berfungsi dengan baik. Bagaimana jika darah ini tidak ngalir, tidak berjalan dengan baik? Misalkan, contohnya, coba kalau kalian pegang di pergelangan tangan kalian, kalian tekan terus, telapak tangan kalian, apa yang kalian rasakan? Terasa? Apa? Lemas. Oh, dingin. Masa sih dingin? Ada esnya apa? Gimana? Aku megang es. Kan darahnya tersumbat. Oh, darahnya tersumbat. Kayak ada detak jantung gitu loh. Oh, ada detak jantung ya, karena itu di situ ada namanya pembuluh nadi yang kemarin kita sudah praktekkan. Nah, jadi fungsinya jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Dari mana ke mana sih, lewatnya mana aja sih darah itu? Oke, kita akan mempelajari selanjutnya. Nah, ini urutan peredaran darah pada manusia. Di situ ada paru-paru, ada apa lagi ya? Ada serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan, seluruh tubuh. Sebenarnya nanti ada masih banyak jalur yang dilalui darah. Nah, secara garis besar, maksud secara mudahnya itu, darah itu mengalir ada dengan cara dua peredaran darah. Ada dua. Yang pertama adalah ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Nah, di sini kalian bisa membedakan nih bagaimana peredaran darah besar, bagaimana peredaran darah kecil. Nah, bagaimana jalannya peredaran darah besar? Dari bilik kiri, aorta, kapiler seluruh tubuh, serambi kanan. Nah, pada intinya dari bilik kiri sampai serambi kanan. Bagaimana dengan peredaran darah kecil? Oke, ada bedanya ya peredaran darah besar sama peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah besar itu yang paling penting itu adalah dia dari mana ke mana? Pertama itu dari mana? Peredaran darah besar dari bilik kiri, terus kemana? Aorta, setelah aorta seluruh tubuh. Lalu setelah dari seluruh tubuh kembali lagi ke serambi kanan. Lalu bagaimana dengan peredaran darah kecil? Ada dari bilik kanan, arteri, terus vena, ya, paru-paru, terus paru-paru, vena, serambi
serambi kiri. Nah, bedanya jelas ya. Kalau peredaran darah besar dia ke seluruh tubuh, sedangkan peredaran darah kecil dia ke paru-paru. Lalu kalau peredaran darah besar diawali dari bilik kiri dan diakhiri serambi kanan dan dia kembali lagi. Lalu kalau peredaran darah kecil dia dimulai dari bilik kanan sampai ke serambi kiri. Mudah bukan? Ngantuk ya, suasana pagi hari, ada hujan, dingin rasanya. Langsung nguap si Jessica. Lanjut. Oke, untuk lebih memahami lagi materi kita hari ini, Bapak akan memberi tugas per kelompok. Tugas per kelompok. Nah, Bapak minta kelompoknya bagaimana? Bapak minta ada nama ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 jadi satu mejanya, kelompok 2 apa? Oke, iya, oke, siap. Nah, ini jadi satu, ini jadi satu. Kelompok berapa? Kelompok berapa? Berapa? 2. Kelompok berapa? Kelompok? Nanti kalian bisa saling berhadapan untuk kerjasama dan tugasnya Bapak berikan berbeda setiap kelompok ini. Ya, kelompok 1, Bapak minta keluarkan alatnya ya. Ya, boleh. Ini kelompok 2, kelompok 3, kakinya. Hah? Kenapa? Ya udah jangan ditahan. Ya udah kalau mau bilang aja nggak apa-apa, jangan ditahan. Oke. Nah, ini tugas apa buat mengerjakannya. Nah, ditempelnya di sini ya nanti ya kamu ya. Ini tadi kertasnya udah belum? Ini lembarannya. Oke. Oke, perhatikan ya. Nah, Bapak minta untuk kelompok ini. Oke, kelompok ini perhatikan apa yang kalian kerjakan. Kalian nempel-nempel nih. Ini nanti dipindahin ke sini ya. Ini nanti dipindahin ke sini. Nah, kamu cocokkan nih mana nih kira-kira. Nah, terus juga ini. Nah, ini nanti kamu masukkan nih ini urutannya mana aja ke sini. Tapi di sini ngerjakannya ya, ini boleh digunting nanti tempelin ke sini ya. Gantian. Nah, ini juga ini kamu tempelin nih ntar di lembaran ini. Oke, berarti kertas ini kurang ya. Ntar nanti ada apa aja nih, ntar kamu tempelin di sini. Oke. Ini semuanya kamu gunting. Nah, ntar di bawahnya tambah ini. Nggak usah. Ya. Gantian, tugasnya gantian, kerja gantian ya. Mau minta kalau yang nggak bisa ini gantian ya, ada yang tugasnya bagi-bagi tugas seperti biasa ya. Ini gasnya tolong ntar gunting juga, nempelin, bentar gasnya nempelin. 4, 5, 6, 9. Oke, ini udah benar belum jauh? Nah, ini kan kalau misalkan ini kan. Nah, jadi kalau ini kan begini. Jadi bla bla bla. Nah, ini yang warna pink ini peredaran darah besar. Peredaran darah besar diawali dari mana? Dari bilik kiri, diakhiri di serambi kanan. Lalu dia lewat mana aja sih? Nah, dari lewat dia aorta. Nah, aortanya mana aorta? Coba perhatikan, aorta mana sih? Oke, lalu habis aorta dia ke seluruh tubuh. Nah, maksudnya seluruh tubuh ini maksudnya kok gambar seluruh tubuh kok begini sih? Ini sama ini. Nah, ini tuh jaringan. Ini jaringan sel-sel untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh nih, ini jaringan. Nah, dari seluruh tubuh
seluruh tubuh selesai nih. Dia lalu ke vena. Dari vena dia ke bilik. apa? Serambi kanan. Dia nggak ke bilik kanan aja ya? Nah, Yang kecil. gimana? Yang kecil dari bilik kanan. Selain dia mengalirkan darah, bawa apa sih? Oksigen. Oksigen. Bawa lagi yang lain nggak? Oksigen sama karbon dioksida. Dia mengambil karbon dioksida, dia membawa karbon dioksida. Setelah itu diolah di pernapasan, di mana? Mana? Hah? Nah, coba perhatikan lagi. Nah, dari situ kau perhatikan lagi. Fungsinya, nah, dari jantung. Darah pulmoner di vena. Nah, dari jantung dia bawa apa nih? Nah, mengandung oksigen. Lalu, nah kapan dia bawa CO2-nya tuh kapan? Kapan dia bawa? Ya, karbon dioksida. Kapan dia bawa karbon dioksida? Ada pertukaran darah. Itu dia melakukan pertukaran darah itu ada di mana pas kapan sih? Darah banyak dalam paru-paru. Dalam paru-paru Darah terjadi paru. pertukaran Nah, ketika sampai di paru-paru dia melakukan namanya pertukaran darah. Di situ juga pertukaran darah dia juga membawa karbon dioksida. Oke. Ini peredaran darah besarnya, peredaran darah besarnya. Oke, masih mudah ini ya. Iya. Tapi warnanya cantik banget sih. Bagus banget sih. Tapi tulisannya ada satu. Malah tulisannya bintang bagus kok. Kalau tulisannya si Aska juga cantik. Askanya cantik nggak? Cantik banget. Cantik banget ditiup-tiup. Sampai si Jessica iri. Oh gitu, enggak gitu dong. Kalau di situ ntar disangka ini apa darahnya lewat situ. Ya, terus ya ditempel. Setelah ditempel nanti bagiannya Rival, Laila tuh yang nulis isinya jawabannya dibantu keluarga, dibantu sama teman-teman yang lain. Ada kesulitan? Halo, handphonenya mana ya? Sini. Gini dong, gini dong. Di YouTube ya, oke. Nah, peredaran darah. Oh, ada iklannya. Nah, pegang dong, musuh bakal megang. Ya di sini. Nah, kamu sambil belajar, sambil ingat ini. Nah, ini iklannya 2 jam ya. Nah, InDrive itu apa ya? Oh gitu, lebih murah, 2.000. Oke. Nah, nih. Nah, kira-kira pegang dong. Nah, kira-kira Kan ada sesuatu benda gitu yang jadi penyangga. Nah, udah kamu perhatikan itu. Nah, itu darahnya kemana tuh dia tuh? Coba perhatikan lagi. Coba kamu perhatikan biar kelihatan semuanya. Nih, pegang. Nah, kamu perhatikan. Dari mana dia? Darah kecil dulu ya. Nanti kita cari darah besarnya. Jadi kira-kira mana nada darah kecil itu? Nah, ya. Ini darah besar dulu yang atas, baru nanti darah kecil. Oke, berarti kita cari darah kecil dulu. Nah, tuh lihat tuh dia jalan-jalan tuh darahnya tuh. Oh, jalan darahnya ya. Padahal nggak punya kaki dia. Kalau darah itu bawa apa sih? Oksigen. Apalagi selain oksigen? Karbon dioksida. Lalu? Oh, bisa kita coba cari yang kayak singkat banget ya. Makanya kalian cari begini, ini fungsinya kalian Bapak kasih buka handphone tuh ini. Iya Pak, Jambak juga. Udah bingung dia. iya dia bingung. Saya bingung, gimana ya? Nah, oke, pegang lagi. Kenapa? Harus kita coba dong sama-sama ya.
Ya. Suaranya agak dikecilin sedikit ya, siap kelompok ya. Kenapa? Ada Hah? Ditulis dong. Maksudnya ditulis nomornya, ini kan nomor, jadi nomornya aja. Ya, coba perhatikan si siapa? Udah bener belum tuh videonya, jalurnya dia, jalurnya peredaran darah apa itu? Darah besar atau darah kecil? Darah sedang. Jantung berdenyut. Ini nomor 42. Gak usah berantem. Balik kiri ya? Ya, coba Nah, kamu lihat nih. Oh, ini kan jenis pembuluh darah. Nah, ini nih peredaran darahnya. Nah, kamu perhatikan ini. Kamu perhatikan, suara udah gede ya? Nah, kau perhatikan nih. Oh. Maka beginilah cara kerjanya. Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah masih di dalam serambi kanan dan serambi kiri. Nah, Katup terbuka, lalu darah menuju ini. Saat berkontraksi, maksudnya kontraksi itu apa? Maksudnya kontraksi itu berarti jantungnya mulai bekerja memompa. Mompa apa? Darahnya supaya mengalir. Pertama tadi dari mana kalau peredaran darah besar? Nah, berawal dari bilik kiri kemana? Tapi ini videonya kayak kurang. Aorta, arteri, seluruh tubuh enak. Nah, Apa bisa dia yang bagus nih. Oh, iklannya bagus. agak premium Pak YouTube-nya Pak. Nah, ini bagus nih. Ingat dong, tentu. Ya, silakan. Ya, gimana? Oh, kosongin aja nggak apa-apa. Perbedaannya itu, nah di arteri nih. Oke, Bapak jelasin. Perhatikan tabel berikut, isilah tabel di bawah ini dengan yang tepat. Perbedaannya antara denyut, letak, struktur, arah aliran, warna, darah yang dibawa apa. Nah, ada namanya arteri, ada namanya nadi. Dan di sini ada namanya vena, ada namanya balik. Nah, jadi kamu dipilih denyut ini arteri atau nadi. Vena ini denyut, vena atau balik. Oke, mungkin kalau kesulitan Ajijah bisa keluarkan handphonenya. Nggak apa-apa. Nah, denyut ini ada di arteri atau nadi, pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Nah, tadi yang dirasakan sama cari di warung. Di Tokopedia aja. Tokopedia atau Shopee. Iya. Lazada. Beli apaan? Ini lagi Jessica. Baru upload dia. Nih. Nah, ketemu deh. Denyut. Nah, yang tadi kalian rasakan itu di tangan itu adalah denyut nadi. Ya, pulpennya Amsyong. Mau rasain kan? Kenapa nggak nada? Nada lagi males dia. Nah, denyut itu vena atau balik? Atau balik kanan? Balik ke rumah atau Balik ke kampung. nah? Vena nggak sih? Oke. Ini Bapak juga baru tahu nih letak apa sih? Oh, letaknya itu ada di mana? Oh, letak arterinya aja, Pak. Ya sih kamu, Jess. Udah sini deh.
Letak nadi atau arteri ada di mana? Letak venanya ada di mana? Kalau di sini sebenarnya juga kelihatan kan mana nih di gambar ini, di struktur gambarnya juga kelihatan. Mana gambar? Gak ada kesulitan? Kalau sudah, kita akan presentasikan. Yang nempel udah? Udah? Udah, nanti Bapak minta satu perwakilan menjelaskan ya. Oke, waktunya 1 menit lagi selesai. Bapak minta dari kelompok 1 untuk menjelaskan presentasinya, hasil tugasnya, hasil diskusi dengan kelompoknya. Kita dari kelompok 2. Nama saya Aziza. Nama saya Lisa. Jessica. Mika. Nama saya Bintang. Nama saya Aska. Kalau dia Alif aneh. Jadi ini ada soal pertama. Ini ada peredaran darah besar sama peredaran darah kecil. Peredaran besar dari yang nomor 4, bilik kiri, terus ke aorta yang 5, lalu ke seluruh tubuh 6. Terus balik lagi ke vena ini 7. Terus ke 9 terakhir serambi kanan. Oke. Peredaran darah kecil. Jadi peredaran ke darah kecil itu berawal dari nomor 8 yaitu bilik kanan, terus ke nomor 10 yaitu arteri pulmonis, terus balik lagi ke 1 ke paru-paru, terus kedua vena pulmonis, dan yang terakhir ke serambi kiri. Tariklah garis panah dari pertanyaan berikut ke bagian gambar yang paling tepat. Jadi kan di sini ada tulisan bagian jantung yang memiliki peranan memompa darah ke paru-paru yang ini. Nomor 4. Bagian jantung yang menerima darah dari paru-paru 1. Bagian jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh 2. Bagian jantung yang menerima darah tinggi CO2 dari seluruh tubuh 3. Perhatikan tabel berikut. Ini kita disuruh isi apa tuh kayak tabel yang ada di bawah sini. Jadi perbedaannya itu satu denyut. Terus itu ada arteri atau enggak nadi. Di bawahnya aku jawab itu nadi. Terus kalau ini ada vena atau balik. Aku jawabnya itu vena. Terus yang kedua tuh ada letak. Arteri atau nadi. Aku jawabnya nadi. Terus ini vena atau balik. Aku jawabnya balik sama kelompok aku. Terus yang ketiga tuh ada struktur. Terus arteri atau nadi. Itu jawabannya arteri. Terus kalau vena balik itu jawabannya itu vena. Kalau yang nomor 3 yang nomor 4 arah aliran. Terus arteri atau nadi. Terus aliran itu mengalir dari arteri. Terus kalau yang vena atau balik itu dijawabnya tuh vena. Terus yang nomor 5 warna. Terus itu arteri atau nadi. Jadi dijawabnya tuh nadi. Terus kalau vena balik dijawabnya tuh balik. Terus kalau yang terakhir itu darah yang dibawa itu arteri atau nadi. Melewati arteri. Ya. Terus kalau yang vena balik itu jawabannya tuh vena. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke. Tepuk tangannya mana? Terima kasih. Kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Oke, semuanya silakan. Banana dance. Ulangi, belum ready. Banana dance. 1, 2, 3, go.
Kenyang ya? Padahal belum istirahat udah kenyang aja. Oke. Nah, mempersingkat waktu kali Pak Lukman ya? Cuma satu kelompok aja. Oke, mungkin untuk yang kelompok yang lain nanti setelah istirahat. Lanjut. Nah, setelah kalian melakukan kegiatan dari awal tadi, kelihatan nggak ya? Apa sih yang kalian rasakan? Mungkin kalian bisa pilih perasaan kalian itu apa di antara, kelihatan nggak yang di belakang? Kelihatan ya? Oh, Bapak aja nggak kelihatan. Oke. Di situ ada ketenangan, optimis, jengkel, marah, terus penyesalan, bosan, termenung, kecewa, bingung, terkejut, khawatir, kagum, percaya, senang, gembira, dan lain-lain. Kira-kira siapa yang ingin menyampaikan dari kalian perasaan kalian setelah belajar ini seperti ini? Bagaimana? Ya, Jija? Saya merasa sangat senang karena sebelumnya saya belum mengetahui dan sekarang sudah mengetahui jadi merasa. Oh gitu, itu refleksi ya. Itu refleksi. Oke, lanjut. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita semua kegiatan pada pagi hari ini? Siapa? Siapa? Oke, Jessica. Oke, ya. Jadi itu kita belajar tentang pembuluh darah yang ada pada jantung, paru-paru dan lain-lain. Terus kita juga belajar tentang denyut nadi, arteri, bilik, bilik bilik. gitu-gitu. Nah terus ini deh tinggal ikutin perasaan kalian. Oh gitu, perasaan gimana? Nggak apa-apa sih. Hah? Nggak ada. Nggak ada perasaan. Si Jessica nggak ada perasaan apa-apa. Oke, ada lagi yang menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini? Ya, silakan Jessica. Maaf, Aziza. Jadi tadi tuh kita belajar tentang peredaran darah. Peredaran darah itu terbagi menjadi dua. Ada peredaran darah kecil sama besar. Terus tadi juga bahas tentang jantung. Jantung itu termasuk organ dalam tubuh manusia. Dia berfungsi untuk memompa darah. Terus perasaan kamu gimana? Perasaan saya sangat senang. Sangat senang. Beda ya? Oke. Beda ya? Oh, Alika, silakan. Alika, sudah mempelajari apa aja sih yang kamu dapat? Saya pelajari tentang peredaran darah dari peredaran darah kecil sampai peredaran darah besar. Rasa saya senang karena pelajar hari ini tuh sangat seru dan sangat menyenangkan. Oke, itu buat refleksi nanti. Ya, ntar refleksi aja begitu. Oke, mungkin dari sini cukup pelajaran yang kalian dapat hari ini banyak ya. Jadi kalian sudah tahu tuh apa saja ya perbedaan antara peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oke, terakhir Bapak minta refleksi dari kalian apa sih yang kalian rasakan setelah pelajaran hari ini. Silakan, Jija. Ya. Perasaan kamu gimana setelah belajar? Belajar yang kayak gini. Jadi kan kamu belajar tuh sambil apa? Sambil lihat Google juga ya, sambil lihat. Oh, kalau ini enggak ya? Oh gitu. Ya gimana? Seneng ya. Terus juga kan karena belum tahu yang kata tugas ini. Terus gara-gara lihat Google jadi tahu. Oh gitu, gara-gara lihat Google. Jadi bukan karena Pak Gatot. Pak Gatot juga. Oh, Pak Gatot juga. Tadi Pak Gatot jelasin kan ya? Iya. Oh, iya. Jangan sampai nggak dianggap Pak ya. Oke, nah dari untuk kelompok visual tadi ada yang mau ditanggapi? Bagaimana? Siapa ya? Mau jelasin? Yang mau menyampaikan perasaannya? Galang atau kelompok ini? Oke, pembelajaran kamu tadi bagaimana? Pembelajarannya sangat baik. Yang keras? Semuanya pada kompak, jadinya
tambah seru. Apa seru kan belajar tadi gimana tadi belajarnya? Belajarnya pada kayak jadi kan dikasih kertas, terus Clarissa yang nulis, terus yang lain pada diskusi, terus ada yang nonton videonya. Jadi pada Videonya dari mana videonya? videonya dari YouTube. Oh, dari YouTube. Bisa lebih jelas ya kalau dari YouTube Iya. belajar sendiri. Nyari sendiri tadi ketemu ya jawabannya. Iya. Oke, betul gitu, Clarissa? Ya. Oke. Terima kasih. Oke, ya. Oke. Mungkin cukup sekian dari Bapak dan kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Bapak pimpin berdoa dalam hati, dimulai. Selesai. Terima kasih. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Lukman udah selesai ini. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, Ya, selesai. alhamdulillah. Ya, Pak Gatot sudah menyelesaikan pembelajaran di hari ini. Ya, Ya, bagaimana perasaan Pak Gatot? perasaannya luar biasa senang. Cukup puas sih Pak dengan Alhamdulillah. pembelajaran hari ini. Iya, iya Pak. Kalau dari angka 1 sampai 10 kira-kira Kalau dinilai dengan angka mungkin pembelajaran dengan metode ini ya 8 mungkin. 8 ya, alhamdulillah ya sudah sampai 8. Untuk area pengembangannya sesuai dengan rencana atau ada yang belum maksimal? Untuk area pengembangan sih sudah tercapai sih Sudah Pak, cuman tercapai. memang ya belum maksimal memang Pak, belum Iya. mencakup keseluruhan. Oh, baik, baik. Saya boleh menilai ya Pak ya, Ya, silakan. untuk pembelajaran berdiferensi sudah terlihat dalam bentuk diferensi proses seperti yang tadi pelaksanaan pembelajarannya, kemudian berdiferensi konten juga sudah nampak, begitu juga diferensiasi produk, tetapi belum nampak pada diferensiasi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus di sini ya, yang kurang-kurang belum terlihat terlayani dengan baik. Nah, kira-kira mungkin kenapa ya Pak ya? Memang sih Pak, untuk anak berkebutuhan khusus ini sudah Iya. saya akomodasi awal ya itu tadi, cuman memang sudah saya arahin, sudah Iya. saya layani, tapi memang tidak maksimal Pak, karena Iya. kan saya juga masih mengarahkan peserta didik yang lain Iya, juga, jadi iya. sudah diarahkan tapi tetap Sudah diarahkan sudah sebenarnya ya, diarahkan, kalau cuma cuma anaknya yang memang belum responnya belum bagus untuk hari ini. Kemudian juga pembelajaran kompetensi sosial emosional juga sudah baik ya, tadi mindfulness-nya ya. sudah baik. Namun juga di sini belum terlihat untuk formatifnya Pak. Untuk formatif karena tadi saya kelamaan mungkin Pak ya untuk prakteknya, jadi Iya. kehabisan waktu Pak untuk formatif, jadi tidak sampai ke formatif tadi. Iya, baik-baik. Nah, berdasarkan hasil dari refleksi hari ini, kira-kira rencana tindak lanjut ke depan apa Pak? Apa ya Pak? Mungkin untuk tindak lanjut ke depan saya bisa dengan mengikuti pelatihan-pelatihan di SIM PKB untuk pendampingan pendidikan pembimbing khusus gitu. Oh, pelatihan ya, Ya, guru pelatihan. pembimbing khusus di SIM PKB ya. Baik-baik Pak. Ya, baik Pak Gatot, terima kasih banyak. Ya, Mudah-mudahan sama-sama, semakin Pak. sukses ya Pak ya. Amin ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak.